Yola. Oke, jadi sebagai bentuk teman-teman untuk menghargai, itu teman-teman on cam ya, biar kita bisa lihat itu. Bu Yola itu bisa lihat wajah-wajah mahasiswa Unip tuh seperti apa gitu ya. Oke, ini ada mahasiswa Ibu Yola juga yang join nggak ini ya? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada yang lapor. Oke. Oke, gimana kabarnya Ibu Yola? Alhamdulillah sehat. Ini lagi mengatur ini Hampir pameran belum ya. tahun ya. Oke, Ya, Bu. Silakan lanjut dulu, Bu. oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini sesuai dengan yang sudah Ibu infokan pada pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan hari ini kita kedatangan dosen yang nantinya akan membersamai teman-teman semuanya, khususnya di mata kuliah konseling trauma ini. Jadi saya meminta waktunya ini untuk Ibu Yola memberikan pengalamannya ya, memberikan nanti arahan materi terkait dengan NLP ya, Bu Yola ya, Neuro Linguistic Programming, nantinya yang teman-teman bisa aplikasikan khususnya di mata kuliah konseling trauma. Kalau minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang hipnoterapi, nah minggu ini salah satu ahlinya juga Ibu Yola ya. Jadi Ibu Yola ini adalah eh, kolega saya, sahabat saya, sejak dari S2 ya. Jadi beliau ini satu kelas kami ya, satu kelas S2, kemudian di profesi, dan alhamdulillah Bu Yola juga sekarang sedang berdinas di atau bertugasnya di Prodi BK Universitas Sriwijaya ya. Iya, betul, Bu. Betul ya, Bu Yola ya. Iya. Baik, kita mulai saja ya, Ibu Yola dan teman-teman mahasiswa semuanya. Silahkan nanti teman-teman perhatikan dengan seksama apa yang akan dijelaskan oleh Bu Yola. Silahkan nanti tanyakan. Pokoknya Ibu Yola ini, teman-teman mau apa nanti teman-teman silahkan bertanya ya. Tanyakan terkait apapun materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yola. Karena tidak di semua situasi dan waktu Bu Yola bisa bergabung, dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung, maka gunakan kesempatan ini dengan baik. Oh ya, udah pada makan ya? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Lestari, mana wajahmu Lestari? Bentar, Bu. Oke, yang lainnya silahkan on cam. Arif, Arif jangan tidur, Arif. Oke, oke ya Arif ya. Ya, Bu. Oke, hadir. Oke, saya berikan kesempatan dan waktunya kepada Ibu Yola. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Yola. Ya, terima kasih Ibu Beru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan mahasiswa BK Unip ya. Eh, Seperti perkenalan Ibu Beru tadi, saya diundang untuk berbagi ya pengalaman mengenai nanti NLP gitu ya. Salam kenal teman-teman. Eh, Sebenarnya saya tadi mau menampilkan foto gitu ya, foto kami berdua, cuman karena terkendala beberapa hal, jadi saya dan Bu Beru itu sudah beberapa kali pergi ke daerah ya Bu Beru ya yang terdampak bencana. Nah, jadi kami sudah sering berkolaborasi dan juga dulu Ibu Beru itu salah satu dosen eh, apa namanya terbaik ya. Jadi S1, S2 Ibu Beru ini terbaik yang selalu maju ke depan gitu ya. Jadi beliau ini termasuk orang yang eh,
saya banyak belajar gitu ya dari beliau. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berbagi tentang Neurolinguistic Programming. Sebelum itu, saya mau cek dulu, coba kasih reaction-nya bagaimana perasaannya hari ini. Coba kasih reaction-nya. Andika, Andika ini macam kita macam PDKT gitu ya. Kalau PDKT itu yang nampak kayak sebelah gitu ya, atau yang nampak keningnya aja. Nanti kalau udah agak sebulan, nah udah sebelah gitu. Andika ini masih PDKT nih. Arif juga. Arif Siapa PDKT. lagi PDKT? Valentino juga, Rena juga. Yensi senyum aja, Octavia loh. Surya, nah carikanlah senderan HP-nya itu Surya. Surya aja butuh senderan, apalagi HP-nya. Pegel nanti. Valentino ya, sudah tadi ya. Giska, nah ada love-love-nya Giska. Naisa juga belum ada senderan HP-nya nih. Lucy, ada ulang tahun. Party. Yasha, malu-malu ya. Yang belum dicarikan senderan HP-nya, carikanlah dulu seperti Cindy ini ya. Cindy sudah siap. Siapa lagi yang sudah siap? Desmita ya, Desmita. Cela sudah dicarikan senderannya Cela. Carikan dulu Cela. Arif. Nah, Aldovis bagus. Aulia juga PDKT agak 1 bulan lah ya. Nah, carikanlah dulu nanti pegel karena 1 sampai 1,5 jam lah ya maksimal kita nanti akan bercerita. Andika Firmansyah belum ada, Aulia, Dinah, Olivia, Nur Hidayah, Lestari, Kori. Oke, awalnya itu kan sebenarnya diundang dengan mahasiswa-mahasiswa saya juga, tetapi mereka beralasan ada yang project karena minggu ini itu rata-rata semua mata kuliah itu memberikan project. Jadi mudah-mudahan minggu depan pertemuan atau kesempatan selanjutnya saya yang undang Bu Beru dan ke tempat ke Unsri gitu ya, di forum Unsri, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu bersama. Nah, Aldovi sudah pakai bantal dia nih. Nah, jangan-jangan nanti tertidur pula dia. Cak merasa didongengnya ya. Naisyah, carikanlah HP-nya senderan dulu, yang belum silakan. Nah, macam Surya, nah, Valentino sudah. Yasmin, sudah Yasmin? Carikan senderan HP-nya. Kawan perlu kalau ada minum, boleh taruh minum di sekitarnya. Kasih lingkungannya yang apa namanya, yang nyaman gitu ya. Kalau dapat nyender, nyender maksudnya ada bangku atau enggak di dinding gitu, biar tidak pegel. HP-nya juga kalau dapat, bukan kalau dapat sih, sebaiknya ditaruh, nggak dipegang ya, kayak Lucy, yang dipegang Lucy. Nah, banyak yang sudah lama-lama kenal tuh misalnya Cela ya. Tapi Cela sudah carikan ininya Cela, senderannya Cela. Carikan dulu Cela. Oke, sebenarnya ada survei sedikit ya. Atau ditanya saja, yang teman-teman pengen dapatkan hari ini apa dari kegiatan hari ini, apa harapannya teman-teman? Boleh di chat di grup, atau di grup, boleh chat di room chat, atau langsung open mic-nya.
Silakan, apa harapannya teman-teman hari ini? Arif, Andika, Adolfis, Aulia, Erin, Teria, silakan dibuat apa harapannya hari ini pada kegiatan hari ini. Belum ada? Atau ditanya aja satu-satu? Cindy, Cindy Purnamasari. Apa harapannya Cindy? Izin Ibu, untuk harapannya mungkin karena saya juga belum mengetahui kan materi kita pada hari ini itu apa, mungkin harapannya nanti mendapatkan ilmu ataupun materi yang baru yang akan disampaikan dari Ibu nantinya. Mungkin itu Oke, saja. oke, mungkin itu ya. Cindy, satu lagi siapa ya? Aldofis, Aldo, apa harapannya Aldo? Mungkin dari ini tadi yang saya dengar tadi Ibu Yola ini kan Bu dari dosen Universitas Sriwijaya. Nah, jadi mungkin kami bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman Ibu dan menambah materi lagi yang mungkin belum kami ketahui dari universitas kami, dan juga kan tadi Ibu juga udah bilang kalau misalnya Ibu sama Ibu Beru pernah turun ke lapangan saat melakukan konseling eh, bencana. Nah, jadi mungkin kami juga bisa menambah wawasan dan untuk belajar lagi untuk melakukannya juga mungkin nanti, Bu. Wih, luar biasa ya, Aldo. Aldo panggilannya? Iya, Bu. Oke, Aldo. Ya, baik. Terima kasih Aldo dan Cindy ya. Semoga yang lainnya juga nanti bisa sharing di sini. Kalau kata Bu Beru tadi banyak-banyak tanya boleh gitu ya. Eh, di sini ada yang sudah pernah dengar tentang NLP? Ada yang sudah pernah dengar nggak? NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Belum ada. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Ini karena baru jadi. Sebentar ya Ibu Beru, mohon ininya dulu. Saya mau cari ininya dulu ya. Oke. Oke, teman-teman mahasiswa, jadi untuk pertemuan hari ini itu Ibu Yola akan menjelaskan terkait dengan NLP. Jadi ada salah satu juga pendekatan ya. Ini apa ya? Tingkatan levelnya lagi selain kemarin kan hipnoterapi, tapi basicnya sebenarnya dia alam bawah sadar juga gitu ya. Tapi dia lebih kepada nanti pemrosesan otak gitu ya. Gimana sih memodifikasi pikiran orang gitu yang sebelumnya teman-teman pelajari ya. Misal secara sensori, misal teman-teman itu, ini ada yang merokok nggak di sini? Ada yang merokok laki-lakinya? Pasti ada ya. Surya. Surya, Bu. Ada, Bu. Aldo Fis, rokok ya Fis. Bu. Gini, eh, Ibu mau tahu yang laki-laki yang merokok. Ketika kamu merokok itu sensasi yang kamu dapatkan di rokok itu apa sih? Ketika kamu menghisap rokok per batang itu apa, Fis? Apa 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 yang kamu rasakan di sensorimu, pengecapanmu tuh apa yang kamu rasain? Manis, Bu. Manis? Oke, manis ya. Terus apa lagi, Fis?
Dan mungkin kan Aldo kan baru juga kan Bu merokok. Nah, itu tuh kayak merilekskan kayak gitu. Enggak kayak menghilangkan beban-beban kayak gitu. Mungkin saat merokok tuh kayak rileks aja gitu, Bu. Naisha, Naisha kenapa ketawa Naisha? Naisha coba. Enggak, Bu. Kepencet, Bu. Hah? Kepencet? Kepencet. Iya, Bu. Ya, Kepencet emotnya, Bu. Oke, Arif, rokok juga Arif? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, tidak. bohong, Bu. Ah, Valentino? Tidak, Bu. Bohong, Bu. Bohong. iya, Bu. Itu, Bu. Tidak saat ini gitu. Iya, banyaknya yang dosa nih. Oke, bagi yang merokok itu sehari berapa Aldovis? Kamu bisa merokok dalam sehari itu berapa? Paling kayak 2 atau 3 lah, Bu. Dua atau tiga batang ya? Nah, karena belum candu. Dua sampai tiga batang per hari. Seharinya Iya, itu kadang. Kadang 2, kadang 3. kadang dua, kadang. Kalau candunya emang berapa? Bagimu kalau orang kecanduan rokok itu harus berapa? Banyak, Bu. Kayak teman Aldo. Mungkin kayak Nai kan. Mungkin 1 bungkus 1 hari. Waduh, Bu. oke, oke. Eh, itu pengalaman sensorimu ya. Sensorimu pasti ada beberapa semisal yang nggak bisa Bu. Misal mencoba merokok itu pahit Bu, atau yang batu-batu Bu, ada ya. Nah, itu kan sensori yang diterima olehmu saat merasakan rokok. Apakah nanti suatu ketika nanti misal rasa rokok itu yang awalnya manis jadi pahit, itu bisa berubah? Bisa. Melalui salah satunya NLP. Jadi NLP ini saya pernah juga untuk menangani kasus yang adiktif rokok gitu ya. Jadi dirubah sensasinya. Jadi awalnya yang rokok itu manis, nanti kamu pas merokok kamu tidak bisa menikmati lagi itu Aldovis. Salah satunya melalui NLP. Kalau ada waktu minggu depan kita coba. Oke, sebentar. Saya mau bantu Bu Yola untuk share screen-nya ya. Oke, mohon dibantu Ibu. Karena ini ada kendala di PC-nya. Oke. Oke, teman-teman semuanya dan Bu Yola bisa terlihat. Masih loading. Oke, Oke, oke ya. Baik, monggo silahkan Bu Yola. ya. Perkenalannya tadi tentang NLP itu sudah disampaikan oleh Ibu Beru. Nanti juga bisa dicobakan gitu ya. Hari ini mungkin nanti kalau ada yang kurang dari yang disampaikan mungkin juga bisa ditambahkan oleh Ibu Beru. Intinya kita membahas tentang bagaimana pengenalan kita terhadap NLP gitu ya. Eh, Pengenalannya nanti lebih lanjut selanjutnya eh, tentang pengertiannya ya. Ada banyak pengertian NLP ini. Eh, dan yang pertama bagaimana otak itu mengkode tentang pengalaman dan apa namanya pengalaman dan belajar. Jadi NLP ini awalnya ditemukan oleh Grinder gitu ya. Nah, penemu awal NLP ini belajar dari praktek nyata gitu dan kemudian menemukan bahwa ternyata pengalaman orang terus cara belajar orang itu di otak itu ada kode-kodenya tersendiri dan itu bisa dipelajari dengan NLP. Kemudian yang kedua, eh,
pengertiannya tadi ya, ada beberapa itu ya. Nah, NLP itu pilarnya apa-apa saja, banyak berbicara tentang bagaimana outcome atau hasil perilaku yang akan dirubah, kemudian tentang sensory equity, bagaimana eh, pengalaman indrawi. Sensory equity itu bisa berupa juga contohnya, misalnya kalau kita ingin pergi ke kampus, misalnya Aldofis pergi ke kampus gitu ya, terus membayangkan nanti di perjalanan itu bisa cepatnya bagaimana, atau kalau misalnya berangkatnya jam segini akan terlambat, dan kalau cepat bawa motornya akan terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya. Atau hal-hal lebih ke seperti intuisi gitu ya, tentang suatu hal. Nah, tadi ada beberapa lagi pilarnya NLP itu. Uh, Oke, belum lanjut, sana jalan ininya, Bu Beru, slide-nya. Oke, kemudian behavioral flexibility. Di dalam NLP itu percaya bahwa perilaku itu fleksibel, bisa dirubah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Beru. Nah, kemudian selanjutnya raport. Nah, di NLP ini banyak berbicara tentang raport. Raport itu di konseling juga ya, sering dengar kata raport. Ada yang tahu raport itu apa? Desmita, ada yang tahu Desmita? Nggak ada Desmita? Giska, Giska. Nggak ada juga Giska? Ayo teman-teman pernah mendengar tidak kata rapor? Iya. Pernah, Bu. Nah, apa? Kalau tidak salah, raport itu proses awal untuk membangun hubungan dengan klien atau konsulen. Betul ya. Jadi salah satunya itu ya, apa namanya, ikatan, misalnya itu yang atau hubungan awal yang dibangun sebelum memulai proses konseling, kalau dalam proses konseling gitu ya. Nah, NLP itu jika teman-teman paham NLP, bisa mengimplementasikan atau mencobakan atau mempraktekkan NLP dalam rapor ini, mudah dibangun dengan orang lain gitu. Nanti akan kita lihat ada istilahnya patching and leading gitu dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke, selanjutnya kita lihat tentang NLP itu kan sudah kita dengar Neuro Linguistic Programming. Kalau dari katanya aja, kira-kira apa yang terbayang oleh teman-teman ketika Neuro Linguistic Programming? Rena, kira-kira apa Rena? Mungkin membangun program dari otaknya itu, Bu. Karena ada kata neuro sama program. Neuro, membangun program. Nah, neuro itu apa kira-kira? Pemikiran yang dari Pemikiran. Kalau di dalam dunia medis, neuro itu kadang-kadang juga disebut saraf, kayak gitu ya. Nah, linguistik berdasarkan bahasa, ya linguistik. Jadi memprogram uh, individu atau program perilaku dengan menggunakan uh, bahasa, gitu ya. Nah, kalau neuro di sini apa saja yang dieksplor di neuro itu? Yang pertama, yaitu hubungan antara atau hubungan bagaimana kita berpikir atau manusia berpikir gitu. Itu tadi ada menggunakan otak gitu ya, pikiran. Kemudian linguistik itu mengeksplorasi bagaimana kita berkomunikasi atau manusia berkomunikasi. Kemudian program ini adalah patterns atau pola ya, pola dari perilaku dan emosi. Jadi sebenarnya kalau ada rangkuman dari seminarnya Grinder itu, di situ di rangkumannya ada mengatakan bahwa NLP adalah salah satu teknik yang bisa digunakan dengan cepat kepada orang lain gitu.
eh, untuk mengubah perilaku. Jadi ada cerita pada zaman cerita lama, ada eh, kapal uap, teman-teman bisa bayangkan nggak kapal uap? Ada uapnya gitu ya. Nah, kapal uap ini, pemilik kapal uap itu tiba-tiba satu hari punya kendala di kapalnya. Di kapalnya uapnya nggak bisa keluar, terus dia coba cari. Si pemilik kapal mencoba nyari, dia berlayar gitu ya, akan terganggu berlayarnya kalau kalau tangki itu nggak diperbaiki. Nah, si pemilik kapal mencoba perbaiki, menepi kemudian memperbaiki, berhari-hari dicoba perbaiki, ternyata nggak bisa, nggak ketemu dan tidak bisa uap itu keluar gitu, sehingga dia tidak bisa berlayar. Kemudian setelah berhari-hari itu dia sudah menyerah, dipanggillah tukang tangki yang khusus untuk uap itu. Nah, si tukang itu datang sekitar 5 menit, diamati, kemudian maksimal 10 menit diketoknya satu titik di tangki itu. Ketoknya cuma beberapa kali, jadi mengamati 5 menit, kemudian ngotok ya sekitar 5 menit gitu ya. Jadi 10 menit selesai masalahnya. Jadi keluar uapnya sehingga bisa lagi digunakan kapal itu. Kemudian pas mau pulang, si tukang ngasihlah bill ya ke pemilik kapal. Billnya itu bertuliskan $1.000. Kira-kira kalau di Indonesia kan 16 juta gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman apa apa yang dirasakan oleh pemilik kapal? Menurut Deria, Eh, Deria siapa? Andika, Andika. Apa yang dirasakan pemilik kapal, Andika? Mungkin yang dirasakan yang pertama kaget karena dia cuma ngetak-ngetak beberapa menit, namun harga yang keluar tuh bisa terbilang mahal. Oke, kaget ya, mahal gitu ya. Yang lainnya, Desmita. Ya mungkin sama kayak Andika, Bu. Pasti kaget, masa semahal itu. Masa semahal itu untuk 10 menit gitu ya. Lestari Iya. tadi mau buka mic. Juga Bu kaget karena apa yang dia usahakan tidak setara sepertinya dengan memberikan uang 16 Tidak juta. setara gitu ya. Ya. Oke, jadi nggak adil kayaknya. Terus si pemilik kapal itu betul merasakan yang seperti Andika, Lestari, Desmita rasakan gitu ketika menerima bill $1.000. Terus si pemilik kapal nanya, kok mahal gitu? Kok bisa semahal ini? Kamu kan kerjanya cuma sebentar gitu. Terus dikasih lagi bill dengan keterangan. Keterangan pertama, mengetok eh, dengan palu itu harganya $5. Tahu di mana mengetoknya, untuk tahu di mana mengetoknya, itu harganya $995. Jadi kira-kira apa maknanya? Setelah menerima bill yang kedua, pemiliknya jadi paham gitu, ya udah dibayarnya $1.000. Kira-kira apa maksudnya? Apa maknanya? Jadi keterangannya yang pertama untuk mengetok tangki itu sehingga dia bisa hidup lagi, bisa bekerja lagi, harganya $5. Tapi untuk tahu di mana harus mengetok itu harganya $995. Ada nggak yang tahu apa maknanya? Apa Eh, maknanya kira-kira? Oke, bagus. Siapa itu? Aldo lagi. ya. Ya, Mungkin uh, dari dia mengetok itu kalau misalnya mengetok sembarangan, mungkin nggak bakalan bisa hidup lagi. Tapi kalau ya. misalnya karena dia sudah tahu titik yang dimana rusaknya, jadi dia memberitahu kalau misalnya ngetok di sini bakalan hidup. Jadi harga yang dia berikan itu, ilmu yang dia cari tadi itu mahal. Kayak gitu, Bu. Ya, betul. 100 Aldo ya. Ya, jadi ilmu yang dipelajari itu mahal dan eh, NLP itu digambarkan seperti itu. Jadi ada banyak teknik, tetapi NLP itu bisa mengetok di tempat yang tepat. Jadi kalau merubah perilaku, dirubah dengan cara yang tepat dan cepat. Gitu. Oke,
Kemudian selanjutnya kita lihat, oke, mengenai apa namanya? Maaf ya teman-teman, banyak sekali kendala. Oke, NLP adalah tool atau cara ya, yang cara dari manajemen perubahan. Yang berubah itu apa? Cara orang berperilaku, cara orang berpikir, dan ini berkaitan dengan satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saja NLP itu sudah bisa membantu kita, apalagi dalam proses konseling gitu, akan lebih powerful. Oke, kemudian selanjutnya, nah, NLP itu adalah model yang jelas atau struktur yang jelas yang kuat untuk memahami pengalaman manusia yang tadi, kemudian menggambarkan aktivitas manusia secara sangat rinci, sehingga memungkinkan perubahan yang mendalam dan bertahan lama dengan cepat dan mudah. Ini seperti yang tadi kita bahas juga ya. Nah, NLP itu bisa untuk apa saja? Banyak, salah limanya ya, beberapa halnya manfaatnya untuk menyembuhkan orang dari fobia. Dan ini sudah apa namanya dimasukkan atau diintegrasikan ke salah satu teknik yang ditemukan oleh guru kami ya, guru saya dan Bu Beru, ada namanya IPLT. Nah, itu bisa menyembuhkan fobia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau biasanya pakai desensitisasi itu satu sesi 60 menit kali 4 sesi atau kali 6 sesi gitu ya, itu baru satu fobia sembuh. Kalau dengan NLP 5 menit itu bisa sembuh fobianya. Kemudian apa? Membantu orang dengan kesulitan belajar. Ini bisa untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa. Kemudian menghilangkan sebagian besar kebiasaan yang tidak diinginkan. Misalnya tadi, kalau Aldo punya keinginan untuk berhenti merokok, maka itu bisa digunakan NLP untuk membantu. Tahu keinginan terus-terusan apa namanya scrolling. Kalau sekarang namanya doom scrolling ya. Scrolling kan sekarang kita menggunakan media. Kadang-kadang scroll aja sampai capek gitu. Karena sekarang di media sosial itu pun sudah didesain supaya scrollnya nggak berhenti-berhenti. Kalau zaman dulu bisa berhenti. Nah, itu bisa untuk kecanduan gitu ya, bisa digunakan NLP ini. Kemudian membuat perubahan dalam interaksi baik pasangan, keluarga ataupun dengan pertemanan gitu ya. Pokoknya ada interaksi yang ingin dirubah itu bisa. Kemudian menyembuhkan banyak masalah fisik. Jadi dalam prakteknya ternyata NLP itu bisa juga digunakan untuk menyembuhkan masalah fisik. Oke, selanjutnya. Nah, fokus NLP itu adalah bahwa hubungan yang kita punya, yang kita miliki dengan konseli atau klien ya, beberapa orang sebut, itu adalah berbentuk konstruk negosiasi atau berbentuk negosiasi sebenarnya kita dengan konseli itu gitu. Kemudian selanjutnya, nah dalam proses negosiasi itu yang paling penting bukan teknik kita berbicara, tetapi kualitas hubungan psikologis yang dibangun dengan konseli atau klien. Nah, dalam proses konseli itu kan kita tidak dianjurkan untuk memberikan nasihat banyak-banyak, malah nasihat itu harusnya dihindari gitu. Kalau sudah diminta nian sama si konseli baru kita kasih gitu ya sebagai konselor. Nah, jadi kita diminta untuk banyak mendengarkan gitu, banyak mengelaborasi apa yang disampaikan oleh konseli, sehingga dalam konseling itu kan listening ya, bukan hearing. Jadi kita teknik mendengarkannya itu nanti ada beberapa caranya. Oke, selanjutnya. Di dalam
NLP itu percaya bahwa realita itu banyak. Orang itu berpikir berdasarkan pengalamannya. Ada namanya map di dalam NLP itu berdasarkan petanya sendiri. Jadi Aldo itu punya peta, eh, si Cecil juga punya peta gitu ya. Jadi bagaimana Aldo memandang eh, apa namanya eh, Lestari, misalnya memandang Lestari itu akan berbeda dengan Desmita memandang Lestari. Dan itu dua-duanya valid. Oke, jadi temukanlah ini ya. Selanjutnya ini karena banyak realita yang ada dalam di saat yang bersamaan, kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang, bagaimana perspektif orang itu gitu ya. Oleh karena itu, dengan menggunakan NLP, kita bisa memahami atau relate itu artinya apa ya? Bisa memahami berada di posisi si konseling misalnya, atau berada di posisi orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Jadi NLP bisa membantu kita dengan mudah memahami gitu ya, memahami orang lain. Karena kalau kita sudah memahami orang lain, kita bisa tahu apa yang orang lain inginkan. Oke, selanjutnya dalam NLP practice makes perfect, ini semuanya kayaknya untuk semua hal di hidup ya, kita harus mempraktekkan. Misalnya dalam konseling, teman-teman harus terus berpraktek gitu ya. Nah, ini ada apa namanya quote atau kata-kata dari Abraham Lincoln. If I had 6 hours to chop down a tree, I spend the first 3 hours sharpening the axe. Jadi kalau dia punya 6 jam untuk memotong kayu, maka dia akan menghabiskan 3 jam pertamanya untuk mengasah alatnya gitu. Jadi teman-teman sekarang ada dalam proses mengasah. Nah, begitupun juga nanti dengan NLP ini. Meskipun dia teknik yang cepat dan bisa digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi dia membutuhkan praktek. Dan yang teman-teman pelajari hari ini adalah basicnya, dasarnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini tadi berkaitan dengan, ini juga ada di konseling ya, di mendengarkan. Kira-kira ada yang tahu nggak mendengarkan bedanya dengan listening dengan hearing? Yensi tahu nggak? Kenapa konseling itu listening bukan hearing gitu? Ada yang tahu nggak? Baik, izin menjawab Bu untuk sepengetahuan dari Yancy. Kenapa lebih ke listening? Karena lebih berfokus kepada kita itu mendengarkan orang lain bercerita terkait dengan permasalahan yang dia alami. Sehingga kita lebih banyak mendengarkan keluh kesah dari mereka atau permasalahan dari mereka begitu. Kurang lebih seperti Mendengarkan. Oke, kalau hearing itu mendengarkan aja, gitu ya. Tidak dengan empati, tidak dengan kita hadir secara penuh, gitu ya. Sementara dalam konseling itu kita perlu hadir secara penuh. Kalau caknya kompor belum mati, gitu ya, udah bisa. Kita mesti fokus, kita lihat, kita perhatikan, gitu. Tidak sambil main HP misalnya. Itu akan berbeda kan ya. Misalnya Yensi saya tanya gitu ya, terus kalau langsung saya hadap ke dia, atau kalau di online ini saya hadap ke kameranya. Jadi Yensi merasa, oh iya saya yang dituju gitu ya, saya sebut namanya. Tapi kalau misalnya Yensi bagaimana Yensi, tapi saya matikan kamera saya gitu ya, itu akan berbeda rasanya ketika saya matikan kamera saya dengan saya hidupkan kamera saya, gitu ya. Oke, itu kenapa listening. Jadi dalam proses komunikasi itu, kalau NLP sebaiknya menggunakan listening itu 70% gitu. Ini terpotong ya. Jadi jangan interupsi, jangan memotong-motong pembicaraan klien. Misalnya dia lagi bercerita, jangan sampai dipotong. Dengarkan dulu, kemudian nanti ada
tekniknya yang lain, misalnya teman-teman apa namanya refleksikah, refleksi perasaan, refleksi pikiran gitu ya, dan teknik-teknik yang lainnya. Oke, selanjutnya ini sebenarnya tidak terlalu ini ya. Nah, nanti kita tengok yang lain selanjutnya aja saja Ibu Ben. This allows you to reframe their experience, demonstrate you truly. Selanjutnya lagi Bu Beru, mungkin saya salah kirim slide. Kita belajar patching mungkin, dan oke, selanjutnya. Nah, ya. Nah, ini John Grinder dan Richard Bandler, ini dua ini adalah yang pertama kali menemukan NLP. Kalau Richard Bandler itu dengan Gestalt terapinya, awalnya mencoba berpraktik dengan Gestalt, kemudian menemukanlah ada cara yang lebih singkat gitu, namanya NLP. Selanjutnya ada Paris, Virginia Satir, Milton Erickson. Nah, bahasa-bahasa yang Milton Erickson, kalau teman-teman nanti mau nyari lebih banyak gitu ya, saya sarankan untuk mencari tentang bahasa-bahasa Milton Erickson. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur dan teknik. Nah, sebenarnya ini itu akan lebih seru kalau misalnya langsung gitu. Ada nggak di sini yang satu ruangan sekarang? Ada nggak yang satu ruangan, yang satu atap atau ada ya? Berpisah-pisah semua ya? Ya, Bu, pisah-pisah. Ya, patching and leading ya. Patching itu kita menyamakan, nanti ada matching dan mirroring caranya, kemudian nanti leading. Ini dulu kami ada cerita ya Bu Meru ya, ada konseli yang atau klien yang pinter sekali, tapi dia itu karena dia pinter, dia penasaran dengan banyak hal. Dia penasaran, entah apa ya. Jadi waktu datang ke konseli atau ke ruang konseling, dia datang terus kakinya dinaikkan di atas meja, di atas bangku, di tangan-tangan bangku. Kemudian apa yang dilakukan oleh si konseling, oleh profesornya, oleh konselornya, kalau di ranah konseling formal ya, teman-teman pelajari mungkin ini salah, tetapi ini salah satu bentuk contoh dari patching and leading ini. Jadi ketika si konselornya naikkan kaki gitu ya, si konselingnya naikkan kaki, si konselornya menirukan itu. Ketika ditiru, apa yang terjadi? Si konseling malah shock, malah kaget, kemudian bingung, kok bisa ya, kok gini ya. Terus dia perlahan-lahan memperbaiki duduknya. Itu bentuk kerja patching and leading dalam NLP itu. Jadi kita tidak bilang kamu harus gini duduknya, kamu harus gini gitu, enggak. Tapi ada patching and leading gitu. Kita menyamakan. Yang di patching apa? Peristiwanya, dia duduk gitu ya. Kemudian bisa apalagi yang di patching, intonasi dan lain-lain. Bahasa tubuh, kemudian pola nafas ya, yang lebih deep-nya lagi. Kemudian gestur, speed, kecepatan ngomong gitu. Kemudian kata-kata kunci yang sering dibilang. Nah, dalam NLP, teman-teman pernah nggak ditodong oleh sales? Mungkin yang perempuan-perempuan sering sales kecantikan atau sales apa gitu ya. Pernah ditodong nggak? Mbak Yansi, misalnya kalau Mbak Yansi belum tahu namanya, misalnya ke Mbak Yansi, Mbak mau suka produk yang bagus nggak? Iya. Mbak suka harganya yang murah? Iya. Mbak suka barangnya yang tahan lama? Ya, gitu. Itu namanya 3 set yes.
Three said yes itu dia menanyakan ke kita, kalau kita jawab yes 3 kali, maka apapun yang dibilangnya setelah yes 3 kali itu biasanya kita segan untuk menolaknya. Jadi pernah nggak ada sales gitu ya, terus kita segan untuk pergi dari situ. Kayak segan kita harus beranjak dari situ gitu, karena dia sudah menawarkan kita produk yang bagus. Gitu. Ini juga terjadi di telepon-telepon penipuan. Kenapa orang bisa tertipu? Salah satunya karena itu. Dulu yang heboh di 2025 kalau nggak salah penipuan di pensiunan. Jadi dia bilang gini, ini dengan Bapak Surya, gitu ya, iya. Bapak Surya anaknya ini, gitu ya, disebutkan nama orang tuanya. Iya. Bapak Surya, ini ibunya mau pensiun ya? Iya. Oke, silakan download aplikasi ini. Setelah di-download, apa yang terjadi? Aplikasinya ternyata bisa menyedot rekening gitu. Jadi habis uangnya. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak dapat di situ? Kita harus putus triesnya itu. Misalnya, Yulita ini dengan Ibu Yulita? Iya, ini dengan siapa? Ketika kita tanya seperti itu, biasanya apa triesnya itu tidak jalan. Gitu. Jadi dia tidak bisa mempengaruhi. Seperti itu. Jadi misalnya kalau di telepon, contoh intonasi apa supaya kita bisa mempengaruhi balik gitu ya. Contoh intonasi itu misalnya telepon, halo Valentino gitu ya. Valentino Rossi ini. Halo Valentino. Misalnya ya. Halo Pak, gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya halo Valentino terus kita balas, ya halo, itu nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Jadi kalau misalnya dosennya nanya, halo Yulita, di mana? Iya Bapak, di mana? Halo Yulita, di mana? Iya Ibu, di mana? Gimana Ibu? Ada yang bisa dibantu? Dengan begitu akan terkoneksi, akan sefrekuensi gitu ya. Jadi itu bentuk maksudnya patching, leading gitu di mana di situ perginya. Apa saja intonasi tadi, misalnya senyum ya. Nah ini juga menarik. Ketika konseling, hal pertama yang bisa teman-teman tes untuk melihat apakah konselingnya ini sefrekuensi dengan teman-teman adalah teman-teman senyum. Ketika teman-teman senyum, terus dibalas dengan senyum, itu setidaknya hal pertama dia sudah mau satu frekuensi dengan teman-teman. Jadi untuk proses selanjutnya itu bisa lebih mudah. Tapi kalau misalnya dia perengut-perengut gitu ya, kita senyum terus dia diem aja gitu ya, itu biasanya butuh proses lagi untuk dia atau kita itu sefrekuensi atau connect. Saya lupa kalau kata kunci dari NLP itu adalah connect. Kita mesti connect dengan konseling atau kalau di dalam kehidupan sehari-hari dengan lawan interaksi atau lawan bicara kita. Dengan connect-nya itu caranya dengan apa? Salah satu tadi atau yang pertama itu patching leading tadi. Jadi kalau orang bicaranya dengan nada yang tinggi, tapi bukan kita bentak juga ya, tapi menyamakan. Terus kalau dia menyender, maka kita coba sender juga. Contoh orang-orang yang patching dan leading secara tidak sadar itu adalah dua bestie yang sehati. Itu biasanya saling patching dan saling leading gitu. Misalnya dua bestie siapa misalnya ya sini Aulia dan Aulia mati kameranya ya. Giska dan Rena misalnya ya. Itu pergi jalan berdua keluar gitu. Terus tiba-tiba saling bertatap. Itu saling tahu apa yang dimaksud gitu. Pernah nggak ada yang begitu? Itu salah satu bentuk teman-teman itu sudah sefrekuensi. Semakin dekat keterikatan itu biasanya semakin secara sadar itu sudah saling patching dan saling leading. Gitu. Patching itu menyamakan ya, leading itu artinya memimpin. Jadi kalau kita sudah patching, diharapkan kita bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Secara pengaruhnya itu berdasarkan kata-kata yang digunakan atau juga
patching yang kita lakukan tadi. Patching bahasa tubuh itu dengan matching and mirroring. Selanjutnya akan dibahas itu patching dan mirroring. Nah, matching ini bahasa verbal maupun non-verbal. Mirroring itu kita seperti cermin bahasa verbal maupun non-verbal. Jadi menyamakan bahasa tubuhnya, kemudian juga kalau verbalnya kata-katanya, tadi intonasinya, nah itu dalam hal mempatching tadi. Yang kita gunakan dua ini, sehingga kita bisa leading atau memimpin gitu ya. Sehingga perilaku yang kita inginkan berubah terjadi. Seperti itu. Selanjutnya sensori bahasa sensori. Teman-teman yang tahu biasanya sensori ini Andika biasanya visual, audio, kinestetik itu udah biasa ya. Iya Iya, Bu. Andika. Ya. Iya. Oke, sekarang ada dua tambahannya ternyata, olfactory dan gustatory. Ini kalau di NLP itu sering disingkat dengan VAKOK gitu ya. Visual, audio, kinestetik, olfactory dan gustatory. Olfactory itu apa? Apa namanya? Aroma. Kemudian kalau gustatory itu apa? Rasa, asin gitu ya. Ya, yang lainnya. Des itu rasa. Dengan memahami sistem sensori dari konseli kita, kita bisa menggunakannya atau is using will allow you to use that language. Jadi ketika kita paham sistem sensori yang dipakai oleh konseli misalnya Andika. Andika itu visual misalnya ya. Setelah saya amati, nanti saya akan ajari teman-teman mengamatinya. Setelah kita amati, oh ternyata dia visual. Maka kita mesti berbicara, berkomunikasi dengan dia secara visual juga. Coba kamu bayangkan, coba kamu rasakan. Nah kalau rasakan audio ya, coba kamu bayangkan. Kalau kamu di posisi ini. Gitu. Nah, misalnya coba kamu rasakan. Nah kalau rasakan gitu, berarti kinestetik gitu. Terus ada beberapa teknik di NLP juga mengganti sensori dengan wangi-wangian. Kenapa? Misalnya ya, orang itu, oh udah ya materi. Berarti teman-teman sudah belajar ya tentang sensori, bagaimana memilih, bagaimana mengecek sensori itu. Iya, Bu, sudah. Berarti Bu. eye accessing cue sudah ya? Sudah bisa mencek di mana orang ini bohong atau tidak gitu ya? Sudah ya, sudah ya Bu Beru tentang eye accessing cues? Mereka sudah bisa mengidentifikasi apakah misal mereka itu dominan di visual kinestetik atau mereka itu cenderung di audio kinestetik seperti itu. Oke. Sudah. Itu sudah bisa. Sudah. Nah, itu salah satu bentuk ini ya, salah satu bentuk dari NLP sebenarnya. Cara memilih bagaimana orang itu ini ya. Sebenarnya saya mau menunjukkan itu ya. Coba lebih lanjut lagi. Sudah, mungkin ini sudah dipelajari juga ya, kali ya. Ya, sudah. Lebih lanjut lagi. Sudah kayaknya ini, eye accessing cues ini. Oh, belum. Eye accessing cues yang lagi, Bu Yola. kanan atas, kiri atas gitu ya. Boleh diperdalam lagi, Bu Yola. Ya, mungkin sebenarnya sudah gitu ya. Misalnya dalam tadi kan realitas itu kan setiap orang punya realitas gitu ya di NLP itu. Bukan di NLP, dalam kehidupan menurut NLP. Nah, dan di dalam tetapi realitas orang itu kita bisa amati. Salah satunya dengan cara melihat gerakan mata gitu ya. Bahwa orang itu kalau ngomong, kalau bercerita, kalau berbicara, itu akan menggerakkan matanya, bola matanya secara tertentu. Mungkin ini sudah diajarkan oleh Ibu Beru.
Jadi ketika kita membayangkan, ketika kita merasakan, itu berbeda gerakan mata kita. Mungkin Oke, seperti itu saja. mungkin lebih diperdalam Bu Yola. Jadi teman-teman itu bisa mengidentifikasi apa ya, situasi-situasi dari psikologis orang tertentu ya. Apakah semisal kalau ngomong semisal ya Rena gitu. Rena ini cenderung dia meng-create alasan atau dia lagi nginget gitu. Iya, Nah, itu akan bisa terlihat dari gerakan bola mata gitu maksud Bu Yola. iya. Jadi Dilihat dari bola dia mata. lagi beralasan ya atau dia lagi nginget gitu. Itu Iya, terlihat dari teman-teman itu bola mata yang gerak bola matanya. Jadi semisal kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Semisal nanti akan terlihat dari gerakan bola matanya apakah dia itu meng-create itu hanya teman-teman itu cari-cari alasan iya. atau remember atau mengingat. Oh, beda. Nah, Iya. monggo Bu, Karena ya itu ya. beda. Iya. Yola. Iya, karena mengingat informasi itu adalah hal yang biasanya sulit untuk di dibuat-buat gitu ya. Kalau kita memang informasi itu adalah informasi yang kita ingat. Kalau informasi itu pernah terjadi dengan kita. Karena tadi pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa dikode gitu ya. Salah satunya tadi dengan mengamati kenapa si NLP itu bilang pengalaman, kemudian cara belajar orang bisa di kode gitu. Salah satunya kita lihat dengan mata. Terus apakah ada beberapa pertanyaan? Apakah ini valid gitu? Apakah ini selalu begitu gitu ya? Akan berbeda. Tapi teman-teman nanti bisa perhatikan atau bisa alami sendiri. Ini perlu latihan gitu untuk melihat apakah orang ini benar-benar mengingat, apakah yang diceritakan ini benar-benar terjadi atau enggak. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ada tentang Mungkin gambarnya. gambar ya Bu ya. Gimana Bu Vero? Silakan. Oh iya, Oke. monggo lanjut Bu untuk melihat gerak bola mata ya Bu ya. Ya, teman. Ini Bu sudah diajarin belum Ibu? Lebih dalamnya belum? Sebenarnya ini untuk Untuk orang dengan tangan kanan dominan, right-handed person, jadi orang yang tangan kanannya dominan gitu ya. Jadi kita bisa lihat kan pertama konseli datang itu kita suruh dia nulis, kita minta dia nulis misalnya namanya gitu ya. Lihat dia nulis dengan kanan atau kiri. Karena ini sangat mempengaruhi. Ini adalah dari perspektif orang yang kita amati ya. Jadi kalau orang yang kita amati itu melihat ke kanannya, itu kalau visual dan audio rata-rata itu adalah konstruktif atau dibuat-buat atau membuat gitu ya. Kalau kiri, kalau kiri itu remember, maka VR ya, AR gitu. Nah, ada kelemahannya di sini ketika orangnya kinestetik, yang dominan kinestetik, itu karena di kinestetik itu susah membedakan orang itu betul apa enggak gitu. Tetapi ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa orang itu enggak ada yang benar-benar kinestetik gitu, enggak ada yang benar-benar audio gitu. Biasanya ada audio kinestetik, visual kinestetik gitu. Jadi ada campurannya. Tidak ada yang benar-benar audio saja begitu ya. Nah, tapi orang-orang yang lebih banyak kecenderungan audio atau visualnya itu bisa dilihat dari arahnya. Apakah arahnya ke atas atau arahnya ke bawah? Kalau ke atas itu biasanya visual. Cara kita ngecek ini misalnya ini secara langsung bagusnya ya. Mungkin Ibu Beru sudah menjelaskan. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan visual misalnya. Oke. Misalnya wajah. Gimana Ibu Beru? Ini berarti mungkin kita santai aja ya pembahasannya. Jadi sambil saya ini kan teman-teman supaya teman-teman jelas ya. Kita diskusi juga sekalian. Ini yang F itu adalah visual ya, yang V ini adalah visual, yang A itu adalah audio kodenya, yang K itu kinestetik. Oke. Kemudian yang C ada tulisan
atau dia cenderung meng-create ya, Iya, meng-create, menghadirkan apa ya, pendapat tertentu. tidak pernah terjadi gitu ya. Ah. Nah, kalau R itu remember, artinya dia cenderung mengingat nih orang gitu, bukan lagi beralasan nih. Dia lagi ingat. Nah, tiap-tiap orang kan teman-teman tuh kan punya kecenderungan ya yang kemarin, misal teman-teman tuh apa di audio atau kinestetik atau visual kinestetik. Jadi ini disesuaikan dengan tipe-tipenya juga ya, Bu Yola. Iya. Jadi semisal kalau dia visual, kemudian gerak bola matanya itu ke kanan seperti itu ya Bu Yola ya. Iya. Maka dia cenderung sedang meng-create, sedang Iya, mencari-cari alasan gitu ya. betul. Kalau dia gerakannya bola matanya ke kanan atas, Iya. ke kanan atas gitu ya. Iya. Bisa nggak teman-teman bola mata teman-teman tuh ke kanan atas gitu. Iya. Nah, ke arah kanan atas. Nah, kanan atas kalau orangnya dia visual, kalau ditanyakan sesuatu hal gitu ya, itu cenderung dia meng-create atau beralasan gitu. Dia itu lagi nyari alasan ya gitu. Tapi kalau cenderung semisal gerakan bola matanya ke kiri atas orang visual ini, itu cenderung dia mengingat gitu, mengingat peristiwanya gitu. Mengingat Iya. peristiwa. Nah, itu kalau sekarang kita buat-buat ya, dia teman-teman tuh ini nggak bisa dikontrol gitu ya. Jadi situasinya Iya. spontan ya. Oke. Iya, Begitu. biasanya itu bisa nanti dicek dengan teman-temannya sebelah, Ya. dengan teman-temannya nanti tanyakan pertanyaan sederhana yang pernah mereka alami, Coba misalnya mungkin ini, salah satu Bu Yola. salah satu siapa ya? Kan ke siapa coba? Lestari, coba Lestari. Lestari kanan, coba kanan, Lestari kanan, kirinya mana? Kanan, kiri, Itu kirinya mana? Kiri, oke. Mana Lestari? Oke, Lestari dulu momen yang paling membahagiakannya di perjalanan sekolahnya SMP, SD atau SMA. Nah, coba lihat dengan teman dia kemana? arah mata Lestari kemana teman-teman? Coba kemana tuh arah mata Lestari? Kiri, Bu. Ya, Ke kiri kemana? atas ya, Fis? Ya, kiri atas ya. Ke atas. Kiri atas berarti apa? Cenderung mengingat ya. Ya, Ya. mengingat. IR. Ini berarti ya memang pernah terjadi ya, Ibu ya. Nah, dia lagi nginget-nginget nih apa ya dulu apa nama peristiwa yang paling buat dia bahagia ya tadi ya. Ya, Biasa. yang momen bahagia di tingkat sekolah dia, SD, SMP, apa SMA. Ternyata dijawabnya tadi apa, Sari? SMA, Bu. SMA. Siapa guru favoritnya pas SMA? Guru kimia. Kimia. Bisa diceritakan apa ibu itu, gambaran tentang ibu itu seperti apa? Kenapa dia menyenangkan? Oke, coba Karena kalau Nah, Karena kalau menjelaskan itu memperagakan, terus tuh kalau menjelaskan tuh rinci dan juga mudah untuk dimengerti menggunakan bahasanya. teman dekatnya siapa? Banyak. Dia ragu gitu ya ditengoknya. ya, karena dia merasa diamati ya. Iya, Pergerakannya dominan ke kiri atas. iya. Kalau dia ke bawah kiri, Mm-mm. itu dia nanyakan ke dirinya, betul gak ya banyak teman saya gitu misalnya. Mm-mm. Bisa ditanyakan. Jadi kalau ke kiri bawah itu biasanya ngomong dengan diri sendiri, mengklarifikasi dengan diri sendiri, dia enggak baru ngomong gitu. Itu biasanya orang ke kiri bawah dengan internal gitu. Audio internal biasanya kalau kiri bawah itu. Ya, mungkin seperti itu. Nanti Bu Beru nanti mungkin teman-teman bisa dicobakan masing-masing ya. Ini dalam langkah patching and leading, bagaimana kok bisa sih orang bisa berubah dengan patching and leading, mengubah perilakunya gitu ya. Untuk tahap awal konseling, ya salah satunya dengan cara melihat itu. Dia apakah visual, apakah audio gitu. Ya, mungkin sudah lebih banyak juga dipelajari.
Nah, apakah ini bisa dimanipulasi? Ya, orang yang sangat ahli dulu bisa memanipulasinya. Misalnya teman-teman di sini, kalau mau memanipulasi itu tandanya banyak gelapnya di dirinya. Jadi tidak mau dideteksi orang gitu. Tapi kalau natural aja, itu tandanya orangnya siap dengan menerima dirinya apa adanya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Izin Ibu mau nanya, Ya, Lestari. kalau ke kiri bawah tadi kan berbicara kepada diri sendiri kan, seperti ya atau enggak bertanya kepada diri sendiri. Tapi kalau ke kanan bawah, Bu? Itu orang-orang kinestetik biasanya. Kinestetik itu susah dideteksi constructed dan remembernya. Karena biasanya orang itu akan ada visualnya atau kinestetiknya. Misalnya dia lihat ke kiri gitu ya, terus lihat ke bawah, ke kanan bawah. Apakah itu dia berbohong karena dia kanan? Belum tentu, karena bawah itu adalah kinestetik tadi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini? Mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan, atau kalau sudah pernah dipraktekkan silakan dilatihkan. Karena ini butuh latihan. Saya aja rasanya untuk mendeteksi itu latihan sering. Jadi setiap dengan teman amati gitu. Amati kemana dia, terus cerita-cerita, amati lagi. Dan menurut saya ini sangat membantu ketika proses konseling. Oke. Makanya nggak bisa bohong ya, Bu, kalau dengan Bu Yola ya. Ya, karena tadi ya kita tahu apakah dia sedang meng-create, apakah beralasan atau sedang mengingat gitu ya. Ya, Ibu baru juga tahu itu. Jadi hati-hati. Jadi ya karena gimana Bu? Ya, jadi nah terbalik dengan orang yang kidal. Saya kemarin pernah mengamati orang kidal. Dia sering ke kiri gitu ya, selalu ke kiri, selalu ke kiri. Terus dilihat ternyata, oh dia kidal. Dia tengok ke kanan terus gitu ya. Dia berbohong kalau dia ke kiri. Sorry, terbalik artinya kalau kita normal, kita kiri itu remember. Kalau orang dengan kidal, itu kiri itu adalah constructive gitu. Jadi terbalik. Itu perlu diperhatikan, dan ini adalah perspektif dari konselingnya, karena ada beberapa dari mahasiswa saya salah gitu. Dia mencobakan ke dianya. Ketika konselingnya lihat ke kanan dia, maka itu diidentifikasinya bohong. Padahal kalau kanan dia berarti itu kiri konseli ya. Berarti ini dari konselinya. Gitu. Lihat dia ke mananya, kemana dari konselinya sendiri gitu. Bukan dari konselor. Karena itu akan berbeda juga. Jadi perlu hati-hatinya di situ. Jadi ke kanan orang yang ngomong atau ke kiri orang yang ngomong. POV-nya dari mukanya klien ya maksudnya. Ya, mukanya klien. Ini kan mukanya klien nih. Kiri kanannya dari POV klien. Iya. Dari POV klien. Ini nanti bisa dicobakan, dan saya lah itu bekerja gitu. Caranya ya salah satunya tadi itu. Carilah informasi-informasi yang sudah pasti terjadi di masa lalu orang itu. Misalnya tanggal lahir orang tua kan kadang-kadang kita nggak ingat gitu ya, susah ingatnya. Lihatlah tanggal lahir orang tua. Terus guru favorit. Atau kalau mau melihat dia berbohong apa enggaknya, coba bayangkan kamu misalnya Aldo, kalau berjenggot gimana bentuknya Aldo? Sudah bayang nggak Aldo? Kayak Bu. mana? Gimana? Jelek Bu. Kayak. Nah itu belum terjadi kan? Jadi Aldo mencoba membayangkan, maka Aldo lihatnya ke kanan. Ya kanan kan Aldo? Coba Aldo. Ya, coba kanannya mana Aldo? Kanannya. Ini kok. Nah, ya makanya ke kanan gitu ya, karena belum pernah terjadi. Jadi atau misalnya bisa nggak bayangkan diri ketika ada di salju gitu, terus gimana rasanya? Nah itu bentuk cara melihat dia itu biasanya membuat informasi itu kemana lihatnya. Gitu.
itu, atau yang kalau mau mengkonfirmasi apakah benar atau enggak dia remember itu kemana, ya pengalaman-pengalaman dia. Tapi hati-hati juga di pengalaman dia ini, kadang-kadang dia SMP-nya ternyata dibully gitu ya. Jadi suruh dia pilih momen yang mau dibahas yang mana, yang paling menyenangkan bagi dia yang mana gitu. Jadi seperti itu. Nanti implementasi sebenarnya NLP ini Bu Beru lebih paham tentang IPLT, bahwa itu memanfaatkan NLP juga. Sebenarnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau di materinya seperti itu. Mungkin dari Ibu Beru mau ditambahkan? Oke. Ada pertanyaan teman-teman atau lanjut dulu? Lanjut, Bu. Masih ada materinya, Bu? Lanjut. Ya, lanjutnya ya tentang eye movement saja sih sebenarnya ya, tentang bagaimana ini. Boleh lebih lanjut. Oke. Ya, ini sama ya, sudah dijelaskan tadi. Mungkin sepertinya itu saja ya. Sebenarnya mapping ini itu membuat peta antara satu orang dengan orang lainnya. Karena pada dasarnya di awal kan tadi setiap orang, misalnya Andika dan saya itu punya peta masing-masing gitu ya. Nah, kita mau melihat mapping across gitu ya, melihat peta itu eh, seperti apa petanya Andika misalnya. Saya mau membantu Andika untuk mengobati fobia misalnya. Saya mau melihat mappingnya, bagaimana Andika berpikir gitu ya. Salah satunya tadi dengan cara orang visual, audio, dan juga dengan cara yang teman-teman sudah pelajari gitu. Terus apalagi ya, sebenarnya internal representation ini lebih dalam lagi, nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Sebenarnya itu saja sih Bu Beru materinya. Untuk praktiknya yang tadi itu sebenarnya bagaimana patching dan hiding, terus bagaimana mendeteksi orang bohong atau enggak gitu. Itu untuk membangun rapor di awal. Karena rapor di awal itu sangat menentukan. Kalau misalnya belum nyambung, kenapa banyak konseli merasa tidak ada pengaruhnya ke dia karena belum nyambung gitu. Gitu. Terus kenapa contoh NLP kok cepet Bu gitu ya? Contoh dengan tadi Bu Beru sampaikan, mengganti sensasi. Misal sensasi rokok itu manis bagi Aldo, maka nanti ganti misalnya merokok itu jadi pahit gitu, sehingga nggak mau lagi merokok. Nah, itu biasanya dilakukan dengan cara banyak, salah satunya apa namanya? Kalau dulu itu dicontohkan dengan rasa rasa suka dan rasa nggak suka ke orang. Jadi pengen move on dari orang gitu ya. Di tangan kanan itu misalnya orang yang kita suka, kiri rasa sakitnya gitu ya, maka nanti diganti rasa suka kita itu menjadi rasa sakit, dan kita nggak jadi suka ke dia. Biasanya kalau secara langsung itu bisa dicobakan. Kalau menurut saya secara online ini yang bisa dilatihkan yaitu apa tadi, tentang bagaimana teman-teman melihat mendeteksi kebohongan. Kemudian yang pertama tadi bagaimana patching dan leading gitu. Kalau saya biasanya di kelas dicobakan 2 orang, terus saling cari 2 orang yang dekat, yang sudah dekat awalnya, hadapkan, terus contohkan setiap sedetail-detailnya perilaku yang ingin dicontoh. Misalnya Deria gitu ya dengan Dasmita duduk berhadapan, kemudian misalnya siapa yang mau menebak siapa gitu ya. Misalnya Deria menebak Desmita, maka Desmita duduk semaunya Desmita, nanti Deria tinggal ikuti itu. Misalnya tangannya
seperti apa ikuti, kakinya seperti apa ikuti gitu ya, sampai benar-benar sama. Kemudian pejamkan matanya, terus kirim sinyalnya, misalnya bayangkan satu tempat yang nyaman bagi Desmita, maka Deria akan mencoba tempat nyaman itu. Maka biasanya kalau misalnya patchingnya itu bagus dan orangnya memang sudah deket juga, saya bisa nebak. Deria itu bisa nebak tempat nyamannya Desmita. Itu biasanya. Seperti itu mungkin Bu Beru. Eh, Oke. Nah, itu ya di NLP itu juga ada anchoring namanya, anchor. Kalau teman-teman tahu anchor, jangkar ya. Tahu nggak jangkar kapal yang kalau dilempar bisa nahan gitu ya, nahan kapalnya. Nah, dalam NLP itu juga ada anchoring itu, misalnya untuk mengubah emosi marah atau emosi sedih. Ada nggak yang sedih sekarang? Tapi tadi happy semua ya. Atau ya emosi, misalnya emosi sedih. Itu Atau emosi, ada nggak yang ngerasa nggak nyaman sekarang? itu Lucy, Giska, dan Yasha ada satu ruangan tuh. Mana dia? Yang bertiga itu. Giska, mana Giska? Yasha, Yasha, ya mana? Silakan mana? Yasha, Yasha. Maaf Bu, boleh tolong dijelaskan ulang lagi pertanyaannya tadi? Soalnya nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ya ada. Kalau ada di satu ruangan bisa cobakan yang tadi itu, maksudnya yang melihat frekuensi atau mendeteksi kebohongan. Coba Yasha dan Giska misalnya. Bisa nggak? Coba. Bisa kan? Bisa ya Maaf Bu, harusnya. ini memperagakan kan? Ya mencobakan. Coba Yasha misalnya amati si Giska. Giska itu apa? Visual, audio, kinestetik, terus dia mengingat kemana itu. Atau dia membuat-buat informasi untuk melihat itunya, apakah membuat-buat atau mengingat. Mana Yasha? Kalau untuk izin menjawab Bu, sebelumnya kalau untuk dari Giskanya dalam mengamati proses dari penyampaian Ibu tadi, dia cenderung kinestetik karena lebih ke arah memikirnya lebih ke atas. Oh Bu, ya bukannya Ibu amati, yang Yasha amati. Bukan bukan mengamati Ibu, tetapi interaksinya dengan Yasha. Interaksinya dengan Yasha. Interaksi kan? Iya, benar Bu. Benernya gimana? Yasha itu mengamati siapa? Mengamati Giska Ida. Giska mengamati Giska. Oke. Yasha mengamatin Giska. Dengan cara apa? Bukan ketika Giska mengamati Ibu, tetapi ketika Giska menjawab pertanyaan Yasha. Cenderung kemana dia? Kinestetik. Kinestetik. Kenapa? Mana Giska? Giska. Ini. Giska. Apa namanya? Kapan selama sekolah pernah ngerasa happy nggak dengan teman-teman atau dengan guru gitu yang senang, yang disenangi, pernah ada nggak teman yang disenangi di sekolah SD, SMP atau SMA? Teman audionya, teman yang Giska senengi selama sekolah SMP, SMA atau SMA atau SD, ada nggak? Oh, iya, izin menjawab Ibu, ada. Nah, kapan? Dari yang teman SMA sama. Oh, SMA. Ya. Nah, itu bukan kinestetik ya. Bukan itu. Ya. Kayaknya bisa, Lestari bisa lihat tadi. Lucy. Nggak Ya. kelihatan jelas Bu matanya, soalnya kecil gambarnya. Oh, kecil gambarnya. Yang lain ada yang bisa amati?
Oke, ya jadi apa Giska itu antara apa namanya antara datar tadi atau ke atas itu ya datar kayak tadi ya. Coba Giska, siapa namanya Giska? Nama saya Giskaidan Tahara, Ibu. Nama Nama temennya, nama temennya waktu teman SMA itu Karin. Oh Karin, Karin itu gimana? Coba ceritakan Karin itu kenapa dia menyenangkan dan dekat dengan Giska? Karena kebetulan Karin itu teman dari kecil Ibu, dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga dia tetangga kan depan rumah, dan juga dia tuh saya bisa berteman dengan dia tuh karena dia tuh anaknya bisa diajak curhat. Oke, jadi beberapa kali kiri gitu ya, ya seperti teman SD, teman TK, itu kiri dia tengoknya kiri atas visual. Ya Bu Beru, atau mungkin dari Bu Beru bisa ininya menambahkan. Ya, Jadi bukan kinestetik sepertinya. ya. Tidak kinestetik sepertinya ya, Ya. ya. Oke. Ya, maksudnya seperti itu ya, Giska dan Yasha dan Lucy. Jadi kalau Giska dan Yasha berkomunikasi, Leo tengok matanya. Nah, itu maksudnya tadi, tengok matanya. Tapi juga bukan kita pelototi, tapi santai. Tapi perhatikan kemana arah bola matanya bergerak. Gitu. Apakah ini bisa dimanipulasi? Ya, bisa kalau misalnya dia sudah ahli. Gitu ya. Lihat kemana matanya bergerak. Tapi bukan ketika si Yasha mengamati orang lain ya. Ketika berhadapan dengan kita yang menjadi pengamatnya. Tujuannya ini kemana? Ketika konseling. Jadi kalau misalnya Yasha konseling dengan Lucy misalnya ya, maka kita nengok Lucy kan. Nah, ketika menjawab Lucy itu banyaknya matanya nengoknya kemana? Nah, seperti itu. Nah, itu tadi. Kalau misalnya ke kiri, orang yang normal tangannya, kalau ke kiri biasanya dia itu mengingat. Kalau ke kanan biasanya membuat informasi atau kadang-kadang berbohong gitu ya. Gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Besok-besok kalau ke temennya atau apanya tanya, kemarin jalan kemana aja gitu ya. Atau pasangannya, ke kemana tadi malam udah angkat telepon gitu ya. Tengok dia kemana nengoknya. Kalau saya lihatnya gitu ke mahasiswa, misal telat gitu ya. Nah, nanti lihat tuh apakah yang meng-create gitu ya, apakah yang beralasan atau dia menceritakan detail peristiwa gitu ya. Ya. Kan beda. Ya. Dia akan beda misal ban bocor yang dibuat-buat atau ban bocor yang memang betul-betul bocor. Ya, itu bisa dilihat. Apalagi kalau terlambat ya, itu nggak bisa, biasanya nggak ingat lagi untuk memanipulasi ya, untuk membuat-buat, untuk apa namanya, mencoba mengakali ini gitu lah. Nggak ada teringat lagi itu kalau sudah telat biasanya. Dan biasanya itu valid dalam hal seperti itu. Gitu. ya. Cuman terkadang kita memilih untuk ya gitu ya. Biar aja gitu ya. Ya. Iya. Oke. Baik. Semoga nanti bisa dicobakan. Ali, Terima kasih. Ibu Yola atas Mungkin penjelasan. sekian ya. Ya. Sama-sama Ibu baru sudah mengundang. Mohon maaf kalau belum terlalu mendalam gitu ya. Semoga nanti bisa ini pelajari lagi karena juga NLP-nya mudahan kita bisa ikut lagi yang lebih lanjut gitu. Oke, silakan untuk rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan untuk Ibu Yola terkait dengan materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ayo. Teman-teman. Dari siapa ya? Aman kayaknya karena sudah. Iya, Aldo. Kan Aldo tuh pernah mendengarkan dari penjelasan dosen bahwa setiap kita berteman itu kan biasanya dalam psikologi itu
cuman satu Bu, yang benar-benar teman, yang benar-benar yang menganggap kita itu teman. Nah, jadi kan Bu, dari penjelasan tadi itu kan Bu, listening kan Bu. Nah, listening itu kayak mendengarkan aktif dan empatik. Nah, kayak misalnya kan Bu, Aldo ini ngobrol sama teman Aldo misalnya kan. Nah, jadi Ya. kita tuh kayak melihat orang tertentu, kita tuh udah tahu, dia tuh udah tahu apa maksud Aldo kayak gitu. Jadi kan misalnya itu kayak kita tuh apa memang kita tuh udah terkonek, otak kita tuh udah terkonek, apa itu yang dia benar-benar dianggap teman atau gimana, Bu? Ya. Apakah kalau misalnya benar-benar satu orang yang bisa kita percaya itu rasanya itu tidak valid ya. Maksudnya tergantung bagaimana kita berkomunikasi. Tapi kenapa bisa terjadi ketika nengok terus sudah paham gitu ya? Itu satu frekuensi karena sudah sering bersama, sering bertukar pikiran bersama, sudah memahami, sudah menerima tadi. Itu kalau ditanya apakah itu bentuk connect? Iya, itu bentuk connect frekuensinya Aldo dengan orang itu. Tapi apakah hanya bisa ke satu orang itu saja? Ya tergantung komunikasi Aldo. Bisa, misalnya lebih dari satu orang ya ada kalau misalnya satu frekuensi tadi itu, saling pemahaman tadi itu gitu. Tapi kalau enggak ya misalnya berkawan dengan Cella gitu ya atau dengan Deria. Dengan Cella bisa nyambung, dengan Deria enggak gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu karena kemampuan orang untuk mengerti itu kan beda-beda. Tapi kalau misalnya ditanya apakah satu orang saja teman kita terdekat gitu ya satu-satunya, ya biasanya bisa aja dengan yang lain tergantung proses interaksi yang berjalan gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu connect, ya salah satu bentuk connectedness atau kemenyambungan antara Aldo dengan orang tersebut. Kalau dalam konseling kontak psikologisnya sudah bagus, gitu, sudah terjalin dengan bagus. Itu kenapa bisa nyambung. Mungkin begitu, ada tambahan mungkin dari Ibu Beru? Ya, jawaban Bu Yola sangat lengkap. Oke, ada lagi dari yang lainnya? Yang mau bertanya atau Aldo ada tanya lagi? Silakan, Sedikit lagi, Bu, ingin bertanya Ya. lagi. Pak Aldo, nanti ada Yasha ya. Oke, silakan. Oke, ya, Oke, Aldo. Silakan, Do. Nah, kayak misalnya apa ya tadi itu yang ingin kutanyakan? Nah, ya Bu, misalnya kan anak itu kayak udah terbiasa tuh ngomong kayak melihat ke atas. Terus mungkin ataupun dia itu berani menatap kan. Ada yang berani kalau misalnya dia tuh berani menatap kita itu kayak orang itu memang jujur kan, Bu, katanya. Nah, jadi apakah misalnya kalau misalnya dia kayak menunduk terus kayak gitu. Terus bola matanya itu terus melihat ke bawah kayak gitu. Nggak ada pergerakan ke atas. Itu tuh kayak dia tuh berbohong atau ada ketakutan masa lalu kayak gitu, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, tergantung konteks dan situasinya sebenarnya, Aldo. Tapi biasanya tidak ada orang yang selalu ke bawah, kecuali memang takut tadi ya. Tidak ada yang ke bawah. Tergantung konteksnya apa. Coba lihat di sini, Aldo pernah ngomong nggak dengan Andika atau dengan Arif? Pernah bicara nggak? Pernah. Pernah orang ini apa namanya tidak menunduk gitu ya. Tapi apakah ditanya apakah ini menandakan ketakutan selalu ya tidak tergantung konteksnya. Tapi biasanya ada hal yang unik dari kalau dia menunduk terus itu. Ada hal yang unik. Jadi perlu dieksplorasi. Kalau misalnya tidak bisa diamati dengan eh, gerak mata tadi, maka dan kita tidak bisa juga gali lebih lanjut tentang dia, maka nanti teman-teman akan belajar konseling kontemporer gitu ya, pendekatan kontemporer. Jadi mungkin dengan tulisan, mungkin dengan gambar dia baru bisa mengatakan atau dengan impact. Gambarkan, oke, kamu yang kamu suka, yang bisa mewakilkan perasaanmu di ruangan ini ada nggak? Atau di sini ada nggak gitu? Karena kalau menunduk terus itu nggak bisa kan? Kalau konseling kan harus interaktif gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang salah atau ada kendala yang terjadi gitu, ya itu situasi yang unik kalau misalnya dia ke bawah terus. Tapi apakah dia berbohong juga? Belum tentu. Kalau ke bawah terus gitu ya, belum tentu. Kalau ke bawah kiri itu bisa jadi dia sering bertanya ke dirinya. Tanya-tanya gitu, mengkonfirmasi ke dirinya, apa betul, apa enggak, apa gimana gitu.
Tapi kalau kanan bawah kinestetik itu perlu eksplorasi lagi. Apakah dia bohong atau enggak itu. Jadi perlu beberapa pertanyaan, nggak bisa misalnya Aldo tanya ke Arif, Arif, teman SMA-nya siapa yang disuka gitu ya misalnya. Terus dijawab Arif, udah dapat jawaban. Nggak bisa kayak gitu. Jadi perlu digali beberapa kali, pertanyaan beberapa kali, sehingga kita bisa mengkonfirmasi, oh ternyata dia meremember tentang ini gitu, dan visual gitu, atau dan audio. Tapi kalau ke bawah terus, itu tidak bisa kita amati. Dan belum bisa juga kita putuskan dia itu berbohong atau tidak. Bisa jadi tadi trauma gitu ya, trauma natap orang gitu. Bisa jadi. Kan tinggal ditanya. Kita bisa konfirmasi kan, misalnya kalau dapat konseling kayak gitu gimana? Aldo konfirmasinya gimana? Gimana tadi Bu pertanyaannya Bu? Kalau dapat konseling yang nundu aja, apa yang akan Aldo lakukan? Mungkin kayak lebih melatih kayak menyuruh dia kayak menghadap ke kita. Karena kenapa? Kalau misalnya Aldo pernah berteman sama anak psikologi kan Bu. Nah itu tuh kayak katanya kan ada anak yang nggak berani menatap. Terus katanya kayak ada praktek. Di dalam praktek itu anak yang nggak mau menatap itu disuruh menatap. Kayak gitu. Nah mungkin bisa mencobanya kayak gitu Bu. Oke, disuruh menatap ya. Oke, ya. Kalau di personal reading tadi bisa juga ya Bu Beru, kita coba di awal gitu, kita coba samakan frekuensi. Kemudian kita kita menunduk gitu, terus ngomong gitu. Apa yang terjadi? Coba amati. Tapi kalau dia tidak terjadi leading di situ, tidak terjadi kita jadi memimpin perilaku itu, dia nggak berubah, berarti kita coba tanya. Coba apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang kamu rasakan ketika menatap saya? Saya tanyakan seperti itu. Atau apa yang kamu pikirkan? Kan merasa memikirkan ketika kamu menatap mata orang. Nah, saya tanya itu. Tapi kita tidak bisa menghakimi dia kalau dia itu bohong atau kalau dia itu sudah pasti bohong. Bisa. Seperti itu, Aldo. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, Aldo. Oh, Ya, Syah. ya, silakan. Yasha. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebelumnya izin bertanya. Nah, pertanyaan saya itu, apakah gerakan mata benar-benar dijadikan indikator pasti untuk mengetahui isi pikiran seseorang? Nah, bagaimana jika seseorang itu tidak bisa mengekspresikan dirinya tersebut? Nah, bagaimana kita mengetahui apakah orang ini benar-benar jujur atau tidak? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ya, Syah. Tadi kan ini ya, sebenarnya kalau ditanya pertanyaan seperti itu, apakah ini valid dan pasti gitu ya? Tidak 100% gitu. Kadang-kadang ada orang yang bisa memanipulasi. Misalnya Yasa, karena sudah belajar, kiri berarti jujur, maka saya akan tengok ke kiri apapun yang ditanya oleh orang gitu. Nah, itu memanipulasi. Biasanya orang yang seperti itu, hitamnya banyak gitu, karena nggak mau mengungkapkan diri. Biasanya gitu ya. Tapi kalau normal aja, reguler aja, itu biasanya orang yang termasuk yang menerima diri. Bagaimana caranya menentukan? Kita bukan cenayang sekali lagi. Ini hanya salah satu indikator cara. Kita nggak cenayang, oh karena kan dia nengok ke kiri ketika menyebut nama Lestari gitu ya. Karena Yasa nengok ke kiri ketika disebut nama Lestari, maka sepertinya Yasa ini jujur mengatakan apa yang yang dinilainya tentang Lestari. Misalnya Yasa disuruh apa pendapatmu tentang Lestari? Maka Yasa tengok ke kiri gitu ya. Maka dia sangat dekat dengan Lestari. Kita tidak bisa seperti itu. Atau ketika si Lestari itu nengok ke kiri gitu ya, pasti dia suka kepada Aldo gitu. Kita nggak bisa seperti itu ya. Kita hanya bisa sesuai dengan konteks pertanyaan yang kita tanya. Misalnya Lestari, bagaimana pendapat Lestari tentang Lucy? Misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita tengok ya. Tapi rata-rata kalau orang ditanya seperti itu, rata-rata dia diam terus tengok ke bawah, ke arah kanan gitu ya, atau ke arah kiri. Jadi dia nengok, ini nggak apa-apa nggak ya kalau saya jujur gitu ya, saya gitu. Segan saya kalau jujur. Nah, jadi untuk memahami kepekaan kita atau untuk melatih diri peka terhadap kode ini, maka teman-teman harus latih. Latihnya bagaimana? Salah satunya dengan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman orang tersebut.
misalnya kalau ada yang sudah punya pacar di sini ya tanyalah, dulu kamu punya teman deket gak? Temen yang suka bermain waktu SMP, atau guru favorit, atau mata pelajaran favorit. Nah, coba kamu ceritakan gitu tentang itu. Coba warna kesukaan kamu apa? Coba tanggal lahir ibumu, ayahmu gitu. Jadi banyak pertanyaan, terus baru lihat, amati. Jadi tidak bisa hanya satu. Oh, iya dia gini, nggak bisa. Latih itu harus terus dilatih dengan lawan bicara kita. Kalau dapat orang itu kan belum belum tahu informasi ini. Teman yang ada di prodi lain atau di kelas lain misalnya, belum tahu informasinya. Maka coba tanya santai-santai aja, tapi tanya jangan terlalu sini lah. Ini pertanyaannya harus dicek list. Jangan terlalu seperti itu. Jangan sampai orangnya merasa waspada. Kalau sudah waspada itu rasanya ini bisa jadi dia terdeteksi karena grogi, dia tengok kanan misalnya. Kalau dapat orangnya dalam kondisi yang santai aja, kayak komunikasi santai, misalnya makan di luar, lagi makan gitu ya, bincang-bincang, coba tanyain seperti itu. Gitu. Jadi tidak bisa kita menebak, tuh nggak bisa. Tapi berdasarkan konteks pertanyaan yang kita tanya itu bisa kita lihat dari indikator yang tadi, dari kode yang tadi. Seperti itu, Yasha. Gimana? Baik, terima kasih Bu. Ya, nanti dicobakan ke Lucy, ke Giska, dicoba. Coba beda orang gitu ya. Gimana Ibu Bel? Kalau bisa cobakan jangan orang BK ya. Ini udah tahu ilmunya. Iya. Tapi kalau udah tahu pun awal-awal ini masih susah di manipulasi. Ya, karena itu otomatis biasanya. Otomatis biasanya. Kecuali teman-teman tuh sudah terlatih banget. Terlatih. Biasanya itu tingkat tinggi ya, dia bisa mengontrol. Artinya gini, ketika ditanya, jadi kami tuh dulu dilatih ya, ketika ditanya itu pastikan bola mata kita tuh nggak liar gitu ya. Iya. Itu. Jadi bola matanya itu tetap stay gitu ya, tetap tidak tidak tiba-tiba kanan, tiba-tiba ke kiri, tiba bawah gitu ya. Nah, itu tuh udah perlu latihan lebih mendalam lagi ya. Jadi orang tuh tidak terlalu mudah ini remember apa enggak ya gitu. Ya. Gitu. Betul. Itu expert dulu. Rasanya pun kalau saya pribadi belum bisa memanipulasi itu. Kadang-kadang dalam situasi tertentu tetap tertengok kiri, tertengok kanan gitu. Ya, itu perlu dilatih lebih dalam. Jadi latihan untuk kita itu tidak terlalu mudah untuk dibaca, apakah semisal sedang remember atau ini sedang create gitu ya. Biasanya dilatih untuk gerakan bola matanya itu tidak liar gitu ya. Teman-teman tuh latihan ketika ditanya atau teman-teman ketika mau mikir gitu ya, atau mau menjelas sesuatu, coba pastikan gerakan bola matanya tuh stay gitu. Itu bisa dilatih. Jadi tadi penjelasan Ibu Oyola adalah bahwa bukan satu-satunya ya, maksudnya teman-teman tuh juga teman-teman judging aja. Kamu nih, gitu. Mata kamu ke kanan nih gitu. Atau mata kamu ini nih, kamu pasti bohong kan? Nah, enggak, tidak langsung bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu sensitivitas gitu. Teman-teman tuh perlu sensitif, artinya tidak bisa juga teman-teman itu langsung menjudge orang tuh berbohong ini, enggak ini lagi ingat enggak, perlu latihan dan sensitivitas terhadap respon orang gitu. Itu yang perlu dilatih gitu ya. Iya, salah satunya ini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah oke ya? Ya saya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ibu Lestari izin mau nanya, Bu. Oh, silakan. Iya, Lestari. Nah, kan dalam NLP dalam konseling itu Bu lebih menekankan pada
perubahan pola pikir klien atau pada perubahan perilaku. Nah, Hmm. atau pada permasalahan tertentu dia harus berubah pola pikir, atau pada permasalahan tertentu dia harus mengedepankan perubahan perilakunya. Seperti itu. Ya, atau mana ya? Kalau berlaku nanti ke behavioral gitu ya. Kalau ini nanti ke apa? REBT gitu. Kok nggak gitu Iya, Lestari? Bu. Iya, Bu. NLP itu justru gabungan dari semuanya, Lestari. Kalau misalnya REBT mengubah perilaku dengan pembiasaan misalnya ya, butuh waktu biasanya. Nah, kalau NLP cepat gitu. Misalnya tadi anchoring. Ada yang tadi baru sampai siapa yang sedih ya, misalnya Lestari. Ada nggak rasa yang ingin dihilangkan? Misalnya ada nggak Lestari? Rasa marah, rasa sedih misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Atau rasa yang ingin dimunculkan. Sekarang kebahagiaan Lestari berapa dari 1 sampai 10? 7. 7. Pernah nggak berada di 10 bahagianya? Belum. Belum pernah 10? Belum. 9? 8 mungkin paling besar. 8 pernah. 8 pernah kapan? Di saat baru keterima kuliah. Oke, saat baru terima kuliah. Sekarang 7 itu gimana rasanya? Flat aja, Bu. Kayak ya udah. Flat aja. Tapi ketika keterima kuliah itu rasanya gimana? Bangga, senang. Tapi Bangga. ya tapi nggak merasa terlalu berlebihan. Oke. Tapi ada bedanya gitu, ada bangga dan senang gitu. Kalau sekarang flat aja. Oke. Coba sekarang Lestari duduknya yang nyaman, ambil posisi yang nyaman aja. Terus coba pejamkan matanya. Terus rasakan sekarang ke lulus ya. Berhasil lulus. Gimana Bisa. ya gitu ya, Mbak? Rasakan ketikanya yang untuk adalah manusia yang dipanggil tangannya. Dengan tadi kayak pelatih buka matanya, sebenarnya memanggil perasaan saya memanggil ke sendiri. Seperti ya,
merubah jadi orang jadi lebih bahagia. Jadi sensasi itu misalnya jadi mas dan itu ya kamu bisa cepat juga itu. Itu semua seperti itu sampai Bu, izin apa Bu? Untuk ya enggak juga apa namanya tapi itu mau apa energi warna ya mungkin sekian terima kasih ya mungkin nanti dari orang-orang wabarakatuh ya saya mau itu ya,
Nanti ada dan itu di awal senyum nggak aslinya, terus ditambahkan sin dan mirror sudah dipraktekkan dan Kasih. Akannya agak gitu. Manfaat nanti bisa sih